Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, pemerintah Jepang mengerahkan pesawat militer ke Djibouti untuk evakuasi warganya dari Iran dan Israel akibat konflik yang makin memburuk. Ya, sekitar 1.280 warga Jepang akan dipulangkan jika kondisi keamanan terus memburuk di wilayah tersebut. Pemerintah Jepang mengonfirmasi pengerahan pesawat militer pasukan bela diri Jepang atau JSDF ke Djibouti sebagai langkah antisipasi evakuasi warga dari Iran dan Israel. Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi menyebut keputusan ini diambil karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Ia menambahkan bahwa pesawat akan digunakan jika situasi keamanan memburuk dan memaksa evakuasi massal dilakukan. Kementerian Luar Negeri Jepang mencatat sekitar 1.000 warga Jepang berada di Israel dan 280 di Iran saat ini. Menteri Pertahanan Gen Nakatami menyebut 2 skenario evakuasi telah disiapkan, yaitu menggunakan bus ke negara tetangga dan evakuasi udara dengan pesawat militer angkut berat. Jepang juga bekerja sama dengan otoritas lokal untuk mendukung proses evakuasi, termasuk membuka jalur ke Yordania. Evakuasi ini disiapkan menyusul konflik bersenjata Iran-Israel yang telah memasuki hari ke-7. Pemerintah Jepang menegaskan bahwa keselamatan warganya menjadi prioritas utama di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu. Operasi pemindahan akan digelar sesegera mungkin jika kondisi di lapangan memburuk, sembari terus memantau perkembangan di wilayah konflik. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, pemerintah Australia memutuskan menutup sementara kedutaan besarnya di kawasan Teheran, Iran. Langkah ini diambil pasca situasi keamanan yang memburuk akibat perang Iran-Israel dalam sepekan terakhir. Pemerintah Australia memutuskan menutup sementara kedutaan besarnya di kawasan Teheran, Iran. Langkah ini diambil setelah situasi keamanan yang semakin memburuk akibat perang Iran dan Israel dalam sepekan terakhir. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong melaporkan bahwa personel pertahanan dan pesawat Australia tengah dikerahkan ke wilayah Timur Tengah sebagai bagian dari rencana darurat untuk membantu mengevakuasi warga negara serta para diplomat saat wilayah udara kembali dibuka. Dilansir oleh Reuters, sekitar 2.000 warga Australia dan keluarga mereka di Iran telah meminta bantuan kepada pemerintah untuk meninggalkan negara Persia tersebut dan akan dibantu sepenuhnya oleh Duta Besar Australia untuk Iran, yaitu Ian McConville, dalam mengurus keperluan pemindahan menuju negeri Kanguru. Sebelumnya Penny Wong telah melakukan percakapan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, guna membahas konflik Iran-Israel pada Kamis waktu setempat, di mana Presiden Donald Trump akan memutuskan dalam 2 minggu ke depan terkait keterlibatan negeri Paman Sam dalam perang udara Israel dan Iran. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra tengah menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mundur dari jabatannya dalam beberapa hari terakhir. Hal ini disebabkan munculnya rekaman percakapan telepon yang bocor saat dirinya berbicara dengan Presiden Senat Kamboja di tengah memanasnya sengketa perbatasan antar kedua negara. Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra tengah menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mundur dari jabatannya setelah munculnya rekaman percakapan telepon berdurasi 17 menit yang bocor, di mana dirinya dianggap mengkritik militer Thailand saat berbicara dengan Presiden Senat Kamboja Hun Sen di tengah memanasnya sengketa perbatasan antara kedua negara. Skandal ini sekaligus memicu kemarahan luas di Thailand, sekaligus menambah ketidakpastian baru di negeri seribu pagoda. Di sisi lain, Paetongtarn telah menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan meminta Kementerian Luar Negeri menyampaikan surat protes kepada Duta Besar Kamboja karena dinilai melakukan pelanggaran terhadap etika diplomatik. Akibat situasi ini, kelompok konservatif di Thailand menyerukan agar Paetongtarn menghadapi tuntutan hukum serta diminta untuk mundurkan diri. Sedangkan di Kamboja, ribuan orang mengikuti aksi unjuk rasa yang diselenggarakan pemerintah pekan lalu untuk menunjukkan solidaritas dengan pemerintah dan militer terkait isu tersebut.
Seperti diketahui, Thailand dan Kamboja memiliki hubungan yang rumit dengan sejarah kerjasama dan persaingan selama beberapa dekade terakhir, di mana kedua negara berbagi perbatasan darat sepanjang 817 km yang sebagian besar diterapkan oleh penjajah Prancis saat mereka menguasai Kamboja, dan sejarah berkala menjadi lokasi bentrokan militer dan sumber ketegangan politik. Berbagi sumber IDX Channel. Pemerintah Inggris menggelontorkan lebih dari 900 juta euro atau sekitar 19,8 triliun rupiah untuk meningkatkan infrastruktur olahraga. Lebih dari 500 juta euro akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan event-event kelas dunia, termasuk kejuaraan atletik Eropa tahun depan. Pemerintah Inggris menggelontorkan lebih dari 900 juta euro atau sekitar 19,8 triliun rupiah untuk meningkatkan infrastruktur olahraga serta mendukung penyelenggaraan berbagai ajang olahraga besar di negara Inggris termasuk Euro 2028. Dari total dana tersebut, lebih dari 500 juta euro akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan event-event kelas dunia termasuk kejuaraan atletik Eropa tahun depan dan ITEP awal balap sepeda Tour de France kategori putra dan putri pada tahun 2027. Menteri Kebudayaan Inggris Lisa Nandy dalam pernyataan dikutip Reuters menyatakan pendanaan besar untuk event-event kelas dunia ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh negeri sejalan dengan rencana perubahan yang pemerintah Inggris usung. Pada tahun 2023, pemerintah Inggris juga menginvestasikan setidaknya 400 juta euro untuk membangun atau memperbarui fasilitas olahraga akar rumput di berbagai komunitas di seluruh Inggris. Berbagai sumber IDX Channel. OpenAI segera luncurkan GPT-5 akhir tahun ini. Informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.